Shalom sobat kabar baik semuanya. Hari ini saya akan mengajak kita untuk mendengarkan sebuah kesaksian pertobatan dari seorang muslim yang sangat taat. Bukan hanya sangat taat tetapi sangat fanatik dengan agamanya dan bahkan mereka membenci orang-orang Kristen. Tapi apa yang terjadi di kemudian hari, dia pada akhirnya memilih untuk percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bukan hanya percaya, tapi dia bahkan memilih untuk menjadi pelayan, menjadi seorang pendeta dan melayani banyak jemaat. Mari kita saksikan teman-teman. Saya dilahirkan di Jombang. Ayah saya orang Bima, ibu saya orang Jombang. Saya diberi nama oleh ayah saya Muhammad Ilyasyam. Ya, karena keluarga saya memang Muslim. Kebetulan juga ayah saya seorang hafiz ya, dia penghafal Quran. Jadi semua nama saya diambil dari Al-Quran. Muhammad adalah nabi dan Ilyas juga nabi yang ada di Al-Quran yang menjadi idola ayah saya juga. Syam adalah nama surat yang ada di Al-Quran, yaitu artinya matahari. Tadi karena saya lahirnya pas matahari terbit, saya diberi nama Muhammad Ilyasyam. Ya, inilah kenangan ya dari ayah saya. Nah, di Jombang lalu kami kembali ke Bima. Saya sekolah SD juga di sana. Di keluarga Bima itu kami keluarga yang taat ya. Bahkan keluarga kami di sana punya masjid di Bima. Dan di Bima sekitar tahun 78 kami mulai merantau lagi ke Jawa, ke Jombang, lalu ke Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah ini kami menetap di Purbalingga. Di Purbalingga tepatnya di Bukateja. Nah, di sanalah saya tumbuh jadi seorang remaja. Saya dibesarkan dalam keluarga yang ketat dan taat. Ya, saya juga aktif sebagai seorang muslim, menjalankan semua syariat dalam Islam saya jalankan. Nah, saya tumbuh menjadi seorang muslim yang sangat fanatik pada waktu itu. Ya, dan saya juga membimbing adik-adik saya itu dengan keras. Adik saya waktu itu ada dua, perempuan semua. Yang satu namanya Ina Kaum, yang satu Yuni Kristiana. Adik-adik saya ini kalau nggak mau ngaji itu saya tendang-tendang. Saya betul-betul fanatik ya, artinya nggak suka kalau adik-adik saya, keluarga saya ada yang tidak menjalankan sholat atau ngaji begitu ya. Jadi kebetulan saya juga dulu saya itu sebagai remaja yang aktif, jadi saya membina, mementori anak-anak yang pra-remaja untuk memulai menjalankan sholat. Itu ada tata cara, aturan, bacaan, itu saya membimbing. Saya sekolah biasa. Karena mungkin lahir dari keluarga yang ketat, taat, jadi ya itulah yang membesarkan saya. Iya. Saya biasa mengajari anak-anak yang pra-remaja yang baru mau belajar sholat itu ya, mengajar ngaji ya, konsonan-konsonan Arab, huruf hijaiyah itu ya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, ro, ja, sin, fin, sod, dot, to, do, ain, goin, wakof, kaf, lam, min, nun, waw, ha, lam, alif, ya, ya. Kita mengajarkan itu supaya mereka bisa membaca, ikhro ya, membaca. Saya karena saya dididik sebagai seorang remaja muslim yang ketat dan saya memiliki prinsip kuat ya sebagai seorang muslim. Jadi karena kuatnya itulah ya prinsip saya. Ya, saya sangat fanatik dan akhirnya timbul ketidaksukaan karena di kampung di Purbalingga di Bukateja itu dulu yang di sepanjang jalan raya itu dulu banyak toko-toko, kios-kios orang Cina. Jadi saya kalau malam itu ya sama teman-teman itu sering lewat situ dan melempari toko-tokonya. Terus anjing-anjingnya menggonggong. Wah, kita lari. Sudah nggak menggonggong lagi, kita lemparin lagi. Jadi itu sering kita lakukan ya. Sering saya lakukan bersama teman-teman. Dan itu, aduh gimana ya, dulu itu saya nggak pernah berpikir kalau itu salah. Nah, itu sering saya lakukan. Baik teman-teman, kita sudah melihat bersama kesaksiannya di mana beliau adalah seorang yang sangat taat kepada agama yang dahulu ya. Karena ketaatannya itu membuat dia terbentuk, karakternya terbentuk menjadi seorang yang membenci keyakinan yang lain. Bahkan dia melihat orang Cina yang memiliki kios, dia melempari kios tersebut. Dan ini kan sangat lucu, di mana ketaatan dia itu malah membuat dia menjadi seorang yang sangat fanatik dan cenderung jahat dengan orang lain.
Tetapi teman-teman, kalau kita menyimak keseluruhan video ini, maka ada hal yang luar biasa. Dia pada akhirnya memilih percaya kepada Tuhan Yesus karena melihat kebaikan dari orang-orang Kristen. Di mana orang tuanya, ibunya sakit dan dibantu oleh orang Kristen. Dan dia melihat ketulusan dari orang Kristen itu yang luar biasa, membuat dia kaget. Kebencian dalam hatinya itu menjadi lembut. Hatinya yang sangat keras membenci orang Kristen, dan itu menjadi luluh teman-teman ketika melihat kebaikan dari orang Kristen tersebut. Dan puji Tuhan, pada akhirnya dia menyerahkan dirinya, mau disidi, mau percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan dia menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan untuk melayani jemaat Tuhan. Dan ini hal yang luar biasa teman-teman, hal yang sangat luar biasa. Nah, karena itu pesan saya kepada semua orang Kristen dimanapun kalian berada, jangan pernah bosan-bosan untuk melakukan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu terus lakukan, walaupun respon orang mungkin tidak baik, tidak bagus, dan tidak menyenangkan. Tidak usah dihiraukan teman-teman, karena kebaikan yang kita berikan itu akan membuahkan hasil. Ya toh? Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih. Ya toh? Dia penuh kasih dan dia selalu mengajarkan kita sebagai orang Kristen untuk mengasihi orang lain. Terlepas dari orang itu membenci kita atau tidak, tapi memang perintah Tuhan Yesus itu jelas. Kasihilah musuhmu, bahkan kita mendoakan mereka. Dan satu hal yang saya pegang sebagai orang Kristen adalah kasih. Ingat, semua orang pasti suka ketika dibaikin. Kita bersikap baik kepada orang lain, pasti orang lain pasti suka. Ya toh? Tidak ada orang yang membenci dengan kebaikan. Ya kan? Yang membenci dengan kebaikan itu hanya iblis, teman-teman. Hanya iblis. Karena itu, hati-hati ketika Anda mulai membenci orang lain. Pertanyakan hati Anda. Apakah iblis yang sedang mendiami hati Anda dan mendorong Anda untuk membenci orang lain? Ya toh? Nah, kalau teman-teman yang mendengarkan video ini, yang melihat video ini, mau belajar tentang kasih, silahkan baca Alkitab. Baca Alkitab setiap hari. Anda akan menemukan pesan-pesan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Saya sarankan teman-teman mungkin baca dari Perjanjian Baru dulu, untuk mengetahui bagaimana karakter Tuhan Yesus, bagaimana moral Tuhan Yesus, bagaimana ajaran-ajaran Tuhan Yesus untuk pengikut-pengikutnya. Kalau teman-teman melihat dari kesaksian tadi, saya sebagai seorang Kristen merasa perlu untuk terus melakukan kebaikan. Terus semangat untuk melakukan kebaikan. Apapun, sekecil apapun itu, teruslah berbuat baik. Anda jangan memiliki banyak alasan, oh saya tidak punya kesempatan segala macam. Teman-teman, saya mau katakan bahwa saya suka bepergian ya, menggunakan kendaraan, motor. Nah, ketika saya melihat orang lain motornya sedang mogok, saya berusaha untuk memberikan pertolongan, mendorong motor itu. Nah, kadang yang saya lakukan adalah ketika melihat orang lain mendorong motor ya, kan bensinnya habis, kadang saya mendorong, membawa mereka ke pom bensin dan bahkan ya memberikan 10.000 untuk mereka mengisi bensin. Itu menurut saya hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena apa? Ketika kita melihat orang lain kesusahan, dorongan dalam hati itu sangat kuat untuk menolong. Karena itu teman-teman, mari, kesaksian yang sangat memberkati ini seharusnya menjadi contoh untuk kita. Orang yang awalnya keras hatinya, awalnya membenci kekristenan, pada akhirnya menjadi sangat lembut, luluh kebencian itu. Dan pada akhirnya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan Yesus. Sekian yang saya sampaikan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.